Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Pulsa. Kali ini aku membagikan tutorial cara upload script operan Arif Pulsa yang ada di deskripsi ya. Bagi teman-teman yang nggak punya scriptnya itu bisa download di grup WA di deskripsinya, itu kita bagikan secara gratis ya, dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, untuk pertama-tama teman itu harus siapkan hosting ya. Hosting ini aku rekomendasikan itu menggunakan Rumah Web. Ingat ya, Rumah Web. Ini aku nggak di-endorse sama sekali karena ini udah pengalaman dan riset aku sudah menggunakan beberapa hosting, dan hanya Rumah Web itu yang benar-benar aman. Karena aku sudah pakainya dari tahun 2019 sampai sekarang dan itu tidak pernah kejadian apapun. Nah, jadi bagi teman-teman aku rekomendasikan lah ini harus menggunakan Rumah Web ya kalau mau benar-benar aman. Nah, sebelumnya teman-teman itu juga harus menyediakan ya akun di aripulsa.com ya untuk top up pulsa, game digital dan lain-lain. Nah, yang kedua itu teman-teman harus siapkan juga akun di aripulsa.my.id. Ingat ya, bedain ya aripulsa.com dan aripulsa.my.id. Karena di aripulsa.my.id ini untuk payment gateway-nya dan untuk di aripulsa.com itu untuk top up-nya ya. Nah, jadi setelah itu teman-teman download scriptnya di deskripsi, lalu upload di file manager. Ini kita buka file manajernya ya. Kita buka file manager. Nah, nanti teman-teman tuh masuk ke public HTML. Lalu kita upload aja scriptnya. Upload script. Oh, itu tadi dia. Ini operan versi 6. Tunggu sampai selesai ya untuk penguploadannya ini. Oh iya, untuk instalasinya, untuk bantuan support itu kita kenakan lagi ya biaya senilai Rp100.000, itu kita bantu sampai selesai. Ingat ya, kalau bisa jangan menggunakan jasa yang tidak dikenal ataupun yang tidak trusted, karena kalau misalnya kita menggunakan orang lain itu data-data kita ataupun data cPanel, data APK itu bisa ketahuan ataupun diambil sama yang orang yang tidak dipercaya. Nah, kalau menggunakan jasa kami itu udah jelas terpercaya dan kami jamin data-data teman semua itu aman. Nah, setelah udah warna hijau, tandanya sudah komplit. Kita kembali lagi. Kita ekstrak aja. Kita ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, kita setting di bagian config-nya. Ini ya, di config, klik kanan aja, langsung pilih edit. Nah, di sini kita mau setting database. Tapi sebelumnya kita buat database-nya dulu ya. Kita kembali ke menu utama dari cPanel-nya. Di sini ini kita buka MySQL database. Nah, di MySQL database ini kita buat create new database-nya, itu terserah teman-teman mau buat apa. Di sini aku buat contohnya tutorial 1 ya. Tutorial 1 langsung aku create aja. Nah, setelah warna hijau kita pilih go back. Lalu kita buat usernya. Nih MySQL user, add new user, aku buat tutorial aja. Tadi kan untuk database kan tutorial 1, untuk usernya itu aku buat tutorial aja. Ini bebas ya, terserah mau nama apa aja, yang gampang ataupun yang mudah aja lah. Masukkan passwordnya terserah kita juga bebas. Langsung di create user. Nah, di create user, di go back lagi. Nah, setelah udah buat database, buat user database-nya, lalu kita privilege. Itu ada di sini add user to database. Kita pilih tadi ya tutorial sama tutorial 1. Di add aja. Nah, ini di checklist semua ya. All privilege ini di checklist semua, lalu di make change. Oke, kalau sudah sukses berwarna hijau, kita back aja. Nah, ini tanda kita sudah berhasil membuat database ya. Ini udah berhasil buat database. Lalu kita letak di config-nya nih, di config.php ini database-nya. Tadi nama database itu tutorial 1, dikopikan aja, di name-nya ini kita pastikan. Nah, lalu di username ini tadi username tadi yang tutorial aja, mana dia ya? Nah, ini dia. Di copy, lalu kita pastikan di name-nya, di username. Sorry ya, di username. Ini kita hapus. Ini nggak boleh ada spasi ataupun titik koma ya, harus sesuai dengan nama dan nama database-nya. Untuk passwordnya tadi aku buat
123. Nah, rahasia aku 123 untuk passwordnya. Lalu ini kita ganti ya. Di konfigurasi URL domain, ini kan aritopap.com, ini yang web yang aku pakai sekarang, domain yang aku pakai sekarang ya. Ini nanti disesuaikan dengan domain teman-teman ya. Ini aritopap.com-nya ini disesuaikan dengan domain teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1 ini harus ada tanda garis miringnya, yang diakhiri dengan garis miring untuk yang di atasnya. Tapi kalau yang di bawahnya ini tidak usah buat garis miring, harus dikosongi gini. Nah, untuk API Google Captcha versi 2 ini ada linknya ya. Ini nanti diganti juga sama apa ya? Kode site key kode site key punya teman-teman masing-masing ya. Nih, ini udah ada linknya. Kita blok, copy, lalu pastikan. Nah, di sini nanti akan muncul menu seperti ini ya. Ini untuk labelnya, teman-teman pilih misalnya domain teman-teman ya, domainmu.com. Nah, ini dibuat domainnya seperti ini. Nanti ini ganti nama domain teman-teman ya, karena aku udah daftar reCAPTCHA jadi nggak perlu dibuat lagi. Nah, untuk reCAPTCHA tipenya itu pilih yang versi 2. Pilih yang versi 2, lalu pilih yang ini I'm not a robot checkbox. Lalu ini di domain ini dipastikan juga. Nah, domainmu.com, ganti sama nama domainmu, lalu diklik submit. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini ya, untuk copy site key dan copy script key-nya ini di copy semua di dalam ini. Nanti pastikan aja di config-nya ini disesuaikan, ini site key dan ini script key. Ini ada ya, copy site key dan copy script key. Langsung pastikan di config-nya aja. Udah. Setelah udah dipastikan semua, langsung di save change aja, di save. Nah, kalau sudah sukses, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita upload database-nya. Tadi kita udah buat database sama ininya kan. Sekarang kita upload database script-nya. Untuk upload database-nya kita kembali lagi ke menu awal cPanel. Ini kita pilih yang PHP MyAdmin. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita cari ya nama database yang kita buat tadi. Tadi kan aku buat itu ini ya, yang tutorial 1 ya. Tutorial 1 aku klik. Nah, di sini masih kosong. Jadi kita import aja. Pilih import. Pilih choose. Lalu kita cari file database-nya. Nah, ini ya, di folder database. Ini ada namanya Opera ARI versi 6. Kita klik aja. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung diimport aja. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya database kita sudah berhasil di-upload ya. Sekarang kita coba buka webnya. ARI top up, enter. Nah, kalau udah muncul seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Jadi teman-teman tinggal setting pengaturan webnya. Kita pilih login. Nah, di sini untuk login defaultnya, login developernya itu udah ada di Notepad ya, aku buat ya. Itu namanya menunya Opera ARI. Username dan passwordnya kita kalau misalnya apa, buka aja sih di desktop. Kita buka. Nah, ini ada catatan, buka aja catatannya. Buka catatan, ini ada nih akun login developer Opera ARI, passwordnya juga Opera ARI. Jadi kita pastikan aja, kita checklist, lalu kita login. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah berhasil. Jadi untuk langkah selanjutnya teman-teman harus setting pengaturan webnya. Itu ada di menu developer. Lalu pilih provider. Pilih provider lalu pilih kelola provider. Nah, di sini kita kaitkan ya API key dari Aripulsa, inputkan ke web teman-teman. Nah, di kolom nomor 1 ini ada aripulsa.com_API. Di sini ada API key Aripulsa. Jadi di sinilah kita letak API key Aripulsanya. Untuk cara mendapatkan API key Aripulsa, teman-teman itu harus daftar di web aripulsa.com. Nah, nanti kalau udah daftar teman-teman akan tampilannya seperti ini. Lalu buka pengaturan akun, profil saya. Nah, di sini ini ada namanya API key. Di pengaturan akun ini ada namanya API key. Nah, ini kita copy semua ya.
Nah, dari sini sampai sini kita copy semua, di copy, lalu pastikan di kolom maaf, dia di sini. Nah, ini ya, di kolom ini ya, provider itu letakkan di APK. Udah, lalu kita aksinya kita update. Setelah itu kita buat untuk payment gateway-nya. Nah, payment gateway ini sama caranya juga. Teman-teman harus daftar dulu di aripulsa.my.id. Sama seperti tadi, masuk ke pengaturan akun, profil saya. Lalu pilih APK. Nah, ini di copy juga APK-nya, di save, lalu dipastikan di sini. Setelah itu, nah di API ID ini kita memilih pilihan satu atau dua ya. Kalau misalnya satu itu fee yang di aripulsa.my.id itu akan ditanggung oleh buyer. Kalau misalnya dua itu ditanggung oleh merchant. Jadi biasanya untuk defaultnya aja ya, itu kita pilih nomor satu aja. Fee-nya itu ditanggung oleh buyer. Nah, untuk admin tambahan, nih di sini ya admin tambahan. Ini teman-teman misalnya kan di penarikan di aripulsa.my.id itu kan ada admin ya, itu senilai berapa lupa juga, terserah sih. Untuk admin ini mau buat teman-teman nol ataupun apa terserah sih, bebas, tapi aku sarani paling itu 500 aja untuk membantu biaya penarikan ya di aripulsa.my.id. Nah, langsung kita update aja. Setelah kita update, kita coba. Nah, kalau ini udah selesai ya. Setelah kita update, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita cek tes depositnya. Deposit carry otomatis. Di sini kan aku saldo masih 0 ya di sini ya. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu ya. Kalau misalnya kita kembali ke menu developer, kita cek dulu apakah data kita itu sudah terkoneksi ke Aripulsa atau belum. Nah, itu ke menu developer, pilih provider, pilih kelola layanan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini nih ya, di informasi akun pusatnya itu kayak misalnya username Aripulsa, poinnya 5.000, saldonya 8.000. Udah gitu, ini juga ada saldo yang tertahan, saldo ininya di ini. Pokoknya kalau udah muncul seperti ini tandanya sudah berhasil. Jadi kita kembali lagi ya, kita tes depositnya. Ini aku punya saldo 0, aku pilih deposit. Pilih deposit otomatis. Misalnya aku mau buat 1.000. Nah, di sini ada ya, menulis pemesanan gagal, akses ditolak, IP tidak diizinkan. Silakan whitelist IP kamu. Ini ya, ini kan ada IP nih 203.175.8122. Ini kita copy. Kalau muncul seperti ini ya, kita copy, klik kanan, di copy. Lalu kita kembali lagi ke pengaturan akun. Ke pengaturan akun di aripulsa.com dulu, atau sama aja sih, mau aripulsa.com.my.id ataupun di aripulsa.com sama, karena dua-duanya itu menggunakan whitelist IP. Nah, kita pengaturan akun lagi ya. Ini ada menu namanya whitelist IP. Nah, di sini kita pastikan IP kita. Nah, ini kalau misalnya teman-teman langsung pasti gini aja ya, kayak gini aja langsung. Karena aku pakai ada dua web, jadi aku buat kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti dia jadi kayak gini aja. Nah, jadi aku save aja. Lalu diganti. Nah, kalau sudah kita cek lagi whitelist IP-nya. Nah, kalau sudah ada ini tandanya sudah IP kita itu udah di whitelist. Sekarang masuk juga ke aripulsa.my.id. Kita pilih juga whitelist IP. Ini karena aku pakai 2 IP jadi aku kasih koma. Kalau misalnya cuma 1 IP nggak usah perlu kasih koma lagi, langsung dipastikan aja IP-nya. Pastikan IP-nya tadi. Lalu masukkan passwordnya, kita pilih ganti. Nah, kita cek lagi ya. Nah, ini whitelist IP-nya sudah ada, tandanya itu sudah berhasil ya untuk mau whitelist IP-nya. Sekarang kita coba lagi depositnya. Ini aku ya saldo masih 0 ya. Jadi aku coba dulu deposit Rp1.000. Aku deposit.
Nah, di sini setelah deposit tadi kan aku buat deposit 1.000. Nah, inilah via admin yang kita ini kan tadi yang kita setting di pengaturan kelola provider. Inilah admin yang untuk kita. Jadi nanti saldo yang masuk itu hanya saldo yang dapat itu 1.007 karena dia sudah termasuk kode unik. Jadi kita scan aja ya. Eh maaf, ini ada salah settingan juga. Seharusnya kita harus buat ininya dulu, cron jobnya. Nah, nanti kalau misalnya nanti nggak disetting cron job, nanti dia nggak otomatis. Nah, ini kan ada nih di pengaturan bawah nih, setting callback status pulsa di aripulsa.com. Dan ini juga ya, setting callback status deposit di aripulsa.my.id. Nah, ini harus kita letak dulu. Tadi lupa karena kalau misalnya ini nggak disetting nanti dia jadi nggak otomatis. Karena ini kita butuh ini untuk otomatisnya. Kita copy ya, ini di aripulsa.com. Sama tetap tadi di pengaturan akun kita pilih nih callback PPUB-nya. Kita pastikan di sini. Nah, ini untuk domainmu ini disesuaikan dengan domain teman-teman ya. Akun jadi pakai akun domainku itu aritopup. https://aritopup.com crossjob status pulsa. Nah, kita passwordnya juga password kita daftar lalu di save. Nah, oke, kita cek lagi ya. Nah, kalau sudah ada ini tandanya sudah berhasil, sudah disimpan. Lalu untuk di aripulsa.id-nya. Ini kita callback deposit ini diambil, copy. Lalu pastikan di callback payment. Kita pastikan aja. Nah, ini domainmu diganti sama domain teman-teman. aritopup.com crossjob status care saya pas sudah. Masukkan passwordnya. Lalu diganti. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita cek lagi ya, whitelist IP udah sesuai, callback paymentnya aritopup.com crossjob status carrier otomatis. Oke, udah semua. Sekarang kita tes lagi ya untuk pembuatan depositnya. Deposit masih 0, deposit Rp1.000 deposit. Sekarang aku coba scan ya. Oke, scan udah berhasil. Sekarang kita tunggu aja. Nah, kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah masuk ya. Nah, sekarang kita cek lagi saldonya. Nah, ini masuk ya saldonya 1.008 karena tadi aku open depositnya Rp1.000 dan ini 8-nya itu dia kode uniknya. Kalau ini tanda sudah berhasil. Nah, itulah tadi kita setting yang di callbacknya itu supaya dia jadi otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi konfirmasi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke settingan selanjutnya itu kita ke layanan ya. Nah, di sini kan kita misalnya kita buka nih sosial media. Ini masih kosong ya layanannya. Ini di pulsa juga masih kosong layanannya. Ini juga masih kosong nih. Masih kosong. Jadi kita get layanannya. Kita masuk ke menu developer. Nah, sebelum kita get layanan, kita harus setting profitnya dulu. Di sini ya di pengaturan profit. Nah, di sini teman-teman tinggal setting aja nih, mau keuntungan layanan digital itu mau berapa persen ya. Ini ada keterangan juga kalau misalnya teman-teman buat 1,1 itu keuntungannya itu 10%. Tapi kalau misalnya teman-teman buat 1,15 itu 15%. Nah, ini 20%. Ini kalau misalnya 1.01 ini artinya 1%. Tapi kalau 1.02 itu keuntungannya 2%. Jadi terserah teman-teman mau buat berapa aja. Dan ini ada penjelasannya. Lalu kita kembali setelah teman-teman udah update ininya, udah update keuntungannya, teman-teman masuk ke
ini kelola layanan, ke menu provider, lalu kelola layanan. Nah, di sini teman-teman ada update layanan dan kategori. Di sini teman-teman tinggal di update aja, dibuka semua nih ya. Misalnya ini aku mau update kategori PPUB. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini dan ini udah hilang tanda muternya, itu artinya sudah berhasil ataupun sudah selesai. Ini juga update layanannya. Kita tunggu. Nah, kalau masih muter ini tandanya dia masih ini ya, masih mengambil data dari Aripulsa. Jadi kita tunggu dulu. Jangan langsung semua dibuka ya, karena kalau misalnya dibuka nanti bisa apa ya, bisa error. Jadi kalau bisa tunggu selesai gini, udah hilang tanda ininya, kita get lagi yang lain. Ini juga digitalnya juga. Ini udah berhasil. Ini juga udah berhasil. Sekarang SMM satunya. Ini udah berhasil. Sekarang ke SMM 2. Ini juga udah selesai. Sekarang SMM 3-nya. Oh ya, sedikit info ya. Kadang tuh banyak juga teman-teman itu yang ketika nge-get itu dia blank putih. Ada tuh dia nggak mau muncul seperti ini, dia hanya blank putih. Nah, untuk mengatasi itu teman-teman harus ganti versi PHP-nya ya. Caranya itu teman-teman harus masuk ke cPanel, menu cPanel utamanya nih, menu utama dari cPanelnya. Teman-teman itu cari ke ini. Ini dulu. Ini select PHP versionnya, dibuka. Nah, pastikan ya, ini harus 7,4. Nah, ini ya, untuk current PHP version ya, ini harus kita ganti ke 7,4. Jangan yang native ya. Karena juga ada nih yang native 7,4 dan ada yang 7,4 aja. Kita pilih yang 7,4 aja. Karena kalau kebawaan dari rumah web itu dia nanti dia ini yang native 7,4. Jadi harus kita rubah dulu ke 7,4. Udah gitu, ini untuk ini juga nih harus kita rubah, harus di 7,4. Jadi jangan selain 7,4 ya, karena script ini hanya berfungsi di 7,4. Ini juga pastikan di 7,4, ini harus dipastikan juga 7,4. Ini kita tunggu ya untuk getnya. Oke, udah berhasil ya. Ini udah hilang yang tanda puternya. Kita close aja. Lalu kita coba tes transaksi PPUB-nya. Aku mau coba, misalnya aku mau top up game ya, Mobile Legend. Di sini Mobile Legend yang 3DM. Nah, 3DM tuh di sini harganya 1160. Tadi saldonya masih kurang ya, Rp1.000. Jadi aku coba deposit lagi. Deposit Rp1.000 lagi. Langsung tinggal dibayar. Oke, tunggu sebentar ya. Ini saldo masih 1.000, jadi kita tunggu sebentar. Mobile Legend. Nah, kalau sudah seperti ini udah masuk ya, udah nggak ada lagi. Dah saldo sekarang, saldoku tuh udah 2017. Sekarang aku mau coba tes transaksi Mobile Legend 3DM.
Aku masukkan ID ku ya. Langsung aku order aja. Nah, kalau udah seperti ini respon order berhasil itu tandanya udah masuk ya. Tinggal tunggu berhasilnya aja. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah sukses ya. Dan itu tinggal dicek aja dan itu dijamin sudah masuk. Nah, sekarang untuk langkah terakhirnya ya, kita harus buat setting cron job. Ini ya. Nah, ini sudah untuk setting callback ini sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang tinggal setting cron job ini aja. Yang ini sampai ke sini aja. Ini yang penting. Caranya itu kita masuk lagi ke menu utamanya, ke menu utama cPanelnya. Kita cari aja namanya cron job. Nah, dia bentar ya, ini aku hapus dulu. Ini semalam yang aku coba. Ini untuk ngetes script kemarin, jadi aku hapus aja biar supaya teman-teman paham. Nah, oke, udah aku hapus semua. Nanti dia kalau misalnya teman-teman baru install, dia akan kosong seperti ini ya. Jadi sekarang kita letak cross jobnya. Kita ambil itu ini ya, yang ini ya, setting status dalam waktu 1 atau 2 menit, disarankan itu 1 menit. Nah, ini kopikan dari PHP sampai 1. Kita copy dulu. Lalu kita pastikan di sini di komennya. Lalu kita setting ya. Ini untuk setting waktunya itu 1 menit, ini once per menit. Lalu kita rubah juga nih user cPanel. User cPanel kita ganti dengan user cPanel kita. Biasanya di sini atasnya juga ada. Itu setiap cPanel beda-beda ya. Kita ambil di sini. Kita pastikan aja. Kita add new cron job. Sampai dia muncul di bawah ini ya. Ini kalau misalnya udah masuk ke bawah ini, udah tampil di bawah ini, tandanya sudah berhasil. Lalu kita lanjut yang keduanya. Sama seperti yang tadi. Kita copy lagi yang kedua. Kita pastikan lagi. Ini dibuat 1 menit. User cPanelnya ini diganti. Kita pastikan, lalu di add new cron job. Sekarang yang ketiganya. Yang ketiga di copy sama ya seperti tadi juga caranya. Pasti dibuat 1 menit. Copy lalu diganti user cPanelnya. Di add new cron job. Lalu buat lagi yang keempat. Pastikan copy ganti user cPanelnya, lalu dibuat 1 menit juga di add new cron job. Untuk yang kedua ini ya setting refund dalam waktu 2 menit. Nah, ini tadi kan 1 menit, sekarang kita buat untuk 2 menit. Di copy aja sama caranya kayak tadi. Dipastikan aja kita ganti user cPanelnya. Pastikan, lalu dibuat ini ya, pilih dulu yang once per menit. Lalu untuk minute ini kita ganti jadi 2. Ini dia, once per 2 minute. Oke, di add new cron job. Ini juga yang bawahnya, lalu di once per menit ganti 2. Kita pastikan scriptnya, copy ganti user cPanel. Kita add new cron job. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai ya. Kalau untuk ini yang setting notif deposit antara 3 sampai 5 menit ini opsional aja ya. Teman-teman mau buat juga boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak diwajibkan. Yang diwajibkan itu hanya ini aja. Ini aja yang diwajibkan. Kalau yang lainnya, kalau yang dua ini tidak perlu. Kalau yang 2 settingan ini kita setting dari web Aripulsanya. Nah, sampai ini aja mungkin sih udah selesai sih settingannya. Jadi kita tinggal operasikan dan tinggal jualan aja. Ini udah selesai. Jadi kalau yang belum paham coba ya diulang-ulang videonya. Karena juga banyak juga kemarin member-member yang tanya, "Bang, cara upload skripnya."
Jadi ini cuma sebatas tutorialnya aja ya. Kalau misalnya ada salah ataupun apa, ya tolong aja dikoreksi ya. Mungkin sampai ini aja yang bisa aku jelasin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.